الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali untuk melanjutkan pembacaan buku yang berjudul Hikmah di Balik Musibah yang disusun oleh Farid bin Qasim Anus. Yang kali ini kita telah sampai pada bagian yang kelima dengan judul Dampak Maksiat Terhadap Pribadi dan Masyarakat. Mari kita mulai bagian yang kelima ini. Dampak maksiat terhadap pribadi dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam urusan. Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Ayat di atas menjelaskan tentang kesempurnaan kekuasaan dan hikmahnya, bahwa segala urusan adalah miliknya. Ia maha mengatur hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya, baik dalam masalah keamanan, ketakutan, kegembiraan, kesedihan, kemudahan, kesulitan, kelebihan atau kekurangan. Allah selalu mengatur setiap urusan makhluknya. Hukumnya berlaku untuk mereka sesuai dengan hikmah dan keutamaannya, dan berlaku untuk mereka sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Kami tidak berbuat zalim kepada mereka, tetapi merekalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Quran surat As-Sukhruf ayat 76. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita beriman kepada Allah dan kepada takdirnya. Iman kepada takdir Allah, baik dan buruknya, merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Sesungguhnya kita meyakini bahwa segala kebaikan dan kesenangan yang kita peroleh adalah rahmat dari Allah semata. Karena itu kita wajib bersyukur kepadanya dengan melakukan ketaatannya. Dengan melakukan ketaatan, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Apabila kita taat dan mensyukuri segala nikmat Allah, kita berhak untuk mendapatkan segala kebaikan sesuai dengan janjinya, dan Allah akan memberikan tambahan karunia-Nya kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian dari Allah lah datangnya. Dan bila kalian ditimpa kemudaratan,
hanya kepadanya lah kalian mohon pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya berbagai musibah yang menimpa pribadi maupun masyarakat berupa kesempitan, kekurangan, krisis moneter, atau kekacauan, itu semua disebabkan maksiat mereka kepada Allah, kelalaian dan kelengahan mereka terhadap syariatnya, sehingga mereka menggunakan hukum selain hukum Allah, padahal yang menciptakan mereka adalah Allah. Allah lebih sayang kepada mereka melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya, dan Allah lebih tahu tentang maslahat mereka daripada mereka sendiri. Allah menjelaskan hal ini dalam kitabnya agar kita tidak melanggar ketentuan-ketentuannya. Allah SWT berfirman, dan musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanah faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa-apa yang kamu peroleh berupa kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kebanyakan manusia menyandarkan segala musibah, baik krisis ekonomi atau keamanan dan politik, kepada sebab-sebab materi semata. Tidak diragukan lagi bahwa ini menunjukkan kedangkalan pemahaman mereka, kelemahan iman, dan kelalaian mereka dari mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya di balik sebab-sebab materi ada sebab-sebab syar'i yang lebih kuat dan lebih besar pengaruhnya. Sebab-sebab materi hanya merupakan akibat dan konsekuensi logis dari sebab-sebab syar'i. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Wahai kaum muslimin, mengapa kalian tidak menyandarkan musibah-musibah yang menimpa kamu kepada kelalaian kalian terhadap agama Islam, supaya kalian kembali ke jalan Allah? Inilah yang dapat menyelamatkan kalian dari kebinasaan. Takutlah kalian kepada Allah, hendaklah kalian introspeksi diri, bertaubatlah kepadanya, dan perbaikilah jalan hidupmu. Ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kalian merupakan balasan dari Allah disebabkan dosa-dosa kalian. Maka bertaubatlah kepada Allah untuk setiap musibah, mintalah perlindungan kepadanya dari kehancuran fisik dan iman. Adapun kehancuran fisik bisa berupa penganiayaan, pembunuhan, dan kebinasaan harta benda, sedangkan kehancuran keimanan tempatnya di hati, berupa kekacauan pemahaman atau syubhat dan ketundukan kepada hawa nafsu atau syahwat. Syubhat dan syahwat inilah yang memalingkan umat dari agama Islam. Keduanya pula yang menjauhkan mereka dari jejak orang salaf atau Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang
yang mengikuti jejak mereka. Syubhat dan syahwat inilah yang menjerumuskan mereka pada kebinasaan. Sesungguhnya kerusakan hati lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih buruk akibatnya dari kerusakan dunia. Bila kerusakan dunia itu menimpa manusia, kerugiannya hanyalah kerugian dunia dan tidak kekal. Sedangkan kerusakan agama, kerugiannya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu merupakan kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 15. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar menjadikan kami sebagai orang-orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Mu yang penuh dengan peringatan di saat datangnya hukuman-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang benar-benar beriman, yang menyandarkan segala musibah kepada sebab-sebab syar'i yang telah Engkau jelaskan dalam kitab suci-Mu dan melalui lisan mulia Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada umat Islam dan pemerintahnya untuk kembali menuju jalan-Mu, untuk melakukan taubat nasuha secara lahir dan batin dalam ucapan maupun perbuatan, sehingga umat menjadi baik disebabkan baiknya pemerintah yang mau meniti jalan-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar memperbaiki penguasa kaum muslimin. Jadikanlah mereka mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Berilah mereka petunjuk sehingga berjalan di atas kecintaan dan keridhaan-Mu, wahai penguasa seluruh alam. Kami memohon kepada Allah agar mengembalikan orang-orang yang sesat untuk dapat kembali ke jalannya, dan agar menjadikan kita semua saling bahu-membahu dalam kebenaran, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, agar kita dapat mengembalikan umat kepada kejayaannya. Sesungguhnya Allah sebagai penolong dan maha kuasa atas hal itu. Ya Allah, terimalah doa kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Disarikan dari buku Asarul Ma'siyah alal Fardi wal Mujtama. Demikian para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, pembacaan bagian kelima dengan judul dampak maksiat terhadap pribadi dan masyarakat, yang merupakan bagian ini terdapat dalam buku Hikmah di Balik Musibah yang ditulis oleh Farid bin Qasim Anus. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.